Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan nama saya Raffi Rahman. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang yang akan melakukan presentasi terkait seminar. Yang mana yang akan saya presentasikan itu menjadi pengertian, tujuan, fungsi, dan manfaat seminar. Sudah masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian seminar. Seminar mempunyai pengertian suatu kegiatan untuk menyampaikan suatu gaya ilmiah, membuka ilmu pengetahuan dari seseorang akademisi yang dipresentasikan kepada peserta seminar agar dapat mengambil keputusan yang sama terhadap kerja ilmiah antara sumber dengan peserta. Dalam pengertian menurut para ahlinya, Malcolm Knowles, di mana pembelajaran terjadi melalui diskusi dan pertukaran pengalaman. Lawrence Stenhouse, seminar sebagai suatu cara untuk memfasilitasi pemahaman melalui dialog. Ethans Wenger, seminar adalah suatu konteks di mana komunitas pembelajar dapat saling berbagi pengetahuan. John Dewey, seminar sebagai suatu untuk memperluas pemahaman dan keterampilan melalui interaksi aktif antara peserta dan pembicara. Howard Gardner, seminar sebagai suatu bentuk pertukaran ide yang kreatif dan inovatif. Dan teman-teman semuanya harus tahu ini. Seminar ini suatu bentuk kegiatan ilmiah dilakukan oleh sekelompok orang untuk membahas topik tertentu. Dalam kegiatan seminar ini melibatkan presentasi dan beberapa pembicara dan dimulai diskusi dan para peserta untuk mendengarkannya. Dalam seminar ini dapat dilakukan berbagai bidang termasuk pendidikan, bisnis, penelitian, dan banyak lagi. Dan teman-teman jangan beranggapan masih seminar ini tidak penting bagi kehidupan masyarakat. Malah seminar ini yang paling penting dalam kehidupan masyarakat dikarenakan seminar ini dia menguji mental karena berani berbicara di hadapan masyarakat. Dan juga dalam seminar ini teman-teman harus tahu yang teman-teman sering nonton di TV seperti tontonan berita yang dilayarkan di TV itu termasuk seminar dikarenakan dia memberikan suatu ilmu dalam bentuk ibaratkan presentasi. Tapi di sana itu tidak ada sesi tanya jawabnya dikarenakan langsung ditayangkan di TV. Karena itu ibaratkan berita bukan seminar. Tapi itu bisa kita acukan untuk seminar karena kan memberikan suatu ilmu yang pengetahuan ini terkait dengan seorang akademisi dan dipresentasikan untuk peserta agar mereka dapat mengetahui informasi terbaru dari kalangan masyarakat. Dan teman-teman juga harus tahu seminar ini banyak kali digunakan dalam perusahaan-perusahaan. Karena dalam seminar pasti bos perusahaan pun udah tahu. Kalau misalkan kita ada lulus seminar ini pasti
bos pun tidak ragu karena kita bisa berbicara di depan umum dan mental kita sudah diibaratkannya udah kuat atau mental kita tuh tidak lemah lagi, tidak ada rasa takut. Kita ada berani, udah siap untuk menampilkan dalam presentasi yang baik dan memberikan ilmu baik kepada pendengarnya. Yang keduanya itu tujuan dari seminar. Tujuan seminar pendidikan adalah untuk mengkoreksi kembali hasil dari sebuah karya ilmiah, untuk mengambil keputusan bersama-sama demi kesempurnaan hasil. Kegiatan seminar pendidikan tanpa perencanaan akan jauh dari pada tujuan seminar tersebut. Yang ketiganya itu fungsi seminar. Untuk menyampaikan suatu pokok gagasan atau suatu hal yang baru kepada khalayak umum atau para peserta. Misalnya, ketika seorang memiliki ide brilian atau ide yang bagus tentang cara mengurangi sampah plastik, mereka perlu menyampaikan ide tersebut kepada orang banyak agar ide tersebut dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Yang kedua, memperoleh ilmu dan pengetahuan baru. Jika peserta mengikuti pelatihan, teknik manajemen waktu, mereka akan belajar cara efektif mengatur waktu mereka untuk jadwal mereka sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dengan memiliki sertifikat ini, orang tersebut dapat lebih mudah diterima oleh perusahaan atau klien karena mereka telah terbukti memiliki kompetensi yang diperlukan. Dapat mencari ilmu. Seminar ini tempat mencari ilmu. Dengan mencari ilmu, seseorang dapat memperluas pengetahuannya dan menjadi lebih terampil dalam berbagai bidang. Yang kelima itu, tempat menambah relasi, teman atau network. Menambah relasi artinya adalah bertemu dengan orang baru dan memperluas nih lingkaran pertemanan atau jaringan sosial. Teman artinya ini adalah orang-orang yang tidak kenal dan hubungan sosial yang bersifat lebih dekat daripada sekadar kenalan. Network bisa menuju pada jaringan profesional atau sosial yang kita bangun untuk saling mendukung dan berbagi informasi. Masuk selanjutnya itu manfaat seminar. Yang pertama itu membantu mendapatkan wawasan baru. Di sini teman-teman harus tahu nih manfaat seminar dapat membantu wawasan baru karena dalam seminar ini kan ada ada pemateri dan ada pendengar. Dalam mendapat wawasan baru sini pendengar itulah yang dapat wawasan baru dan pe- pemateri pun bisa dapat wawasan baru karena kan misalkan nih kita dalam melakukan presentasi kita melakukan beri judulnya presentasi itu tentang bahayanya narkoba. Jadi ini pemateri ini kan memberikan bahaya narkoba. Jadi dibahasnya tentang narkoba ini bahaya karena kecanduan. Janganlah coba sekali mencoba. Kalau sekiranya Anda mencoba pasti akan susah melupakannya. Dan begitu pun sebaliknya. Di sana pasti peserta, oh, oh iya ya, aku baru tahu itu, bahaya ini mah, jangan aku coba sekali aja. Ah, di sana dan peserta pasti bertanya, eh izin moderator atau pemateri, izin bertanya sedikit tentang narkoba ini. Sekiranya di sana orang-orang yang pengedar narkoba ini di mana bisa kita jumpainya? Atau dia bagaimana dia bisa merumuskan orang-orang ini agar menggunakan narkoba? Pasti dia bertanya gitu, langsung dijawabnya oleh pemateri. Dijawabnya orang-orang yang menjurumuskan menjurumuskan orang-orang yang ke narkoba ini dia pergi
malam-malam tentu saya sendirian atau yang lagi stres atau pikirannya yang lagi kacau balau di sana orang yang pengedar narkoba lebih lebih mengincar dia karena kan lebih memudahkan untuk dia memberikan narkoba dikarenakan dia itu nantinya dikira-kirakan atau di ru- rujuknya lah apa kata lainnya itu dipaksanya ini kamu kenapa deh awalnya itu pasti bertanya kamu kenapa deh kok sendirian aja yang mana yang teman-temannya kok kelihatannya kok gelisah ya begini pasti ya tanya segitu nanti baru udah selesai bertanya-tanya baru langsung masuk ke inti dia baru dia ajukannya ini ini dek adik kan masa gini masa stres masa stres karena banyaknya masalah gini inilah obatnya dek cobalah dek ini gratis itu awalnya tuh dia gratis cuman tapi akhirnya nanti canduan 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 hartamu lenyap semuanya langsung untuk ke yang kedua itu berinteraksi kepada ahli secara langsung. Dan yang ketiga, memberi pandangan baru. Keempat, mati mental. Jadi teman-teman semuanya, manfaat seminar ini banyak kali. Tidak, teman-teman tidak hiraukan. Seminar ini sangat berguna di kalangan masyarakat. Misalkan teman-teman nih, mau ngomong di masyarakat, malu aja. Kayak, nggak mau, nanti kalau aku ngomong gini, salah nggak ya? Tapi kalau aku ngomong gini, nanti ketawakan ya. Ah, kalau dalam seminar, nanti pasti kita tahu itu. Mental kita, kalau kita memberikan informasi baru dan itu nyata dan menambah ilmu orang lain, pasti dia akan berani. Mentalnya pun bagus kalau dalam seminar. Kalau misalkan orang-orang yang belum belum belajar kayak seminar atau belum pernah tampil di depan depan masyarakat, pasti itu mentalnya masih ibaratnya ciut atau melemah. Karena dalam masyarakat ini tahu lah, kita pun sendiri ngom kita sendiri pun kalau diberatkan awal-awal ngomong sama masyarakat kayak MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pasti memang masih kuat mentalnya. Nanti baiklah kami akan ini pasti gugup. Awalnya aja pembukaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Raffi Rahman. Ini kami selaku MC gini-gini. Pasti itu awalnya pasti bagus. Dan udah masuk sedikit perjalanan masuk ke tujuan yang dia sampaikan inti ini pasti dah mulai mentalnya itu melemah. Detak jantungnya itu mungkin kencang. Kaki tubuhnya itu mesti bergetar-getar. Jadi itu teman-teman sebenarnya manfaatnya banyak. Mau kerja pun teman nanti mendapatkan sertifikat gitu. Atau sertifikat orang perusahaan pun apalagi perkantoran. Perkantoran itu kayak meeting. Butuh kali seminar karena pandai berbicara di depan kalangan masyarakat, di depan kliennya. Karena itu bisa menambahkan atau membuat perusahaan menjadi lebih baik lagi. Jadi teman-teman pelajarilah seminar ini. Seminar ini banyak berguna sekali bagi kalangan masyarakat. Ah, saya tentukan aja satu dan seminar ini, tapi itu bisa dibilang seminar juga sih. Tentunya dalam seminar ini seorang presiden ia melakukan pemberian informasi untuk didengarkan oleh masyarakatnya. Informasi yang seperti ini misalkan
harga BBM akan naik ya dikarenakan itu agar mengurangi polusi udara yang terlalu banyak di lingkungan masyarakat ini. Ah, di sini di sana itu kan orang masyarakat pun pasti dapat ilmu kan. Eh, iya ya, kalau makin banyak motor, makin banyak mobil, asap pasti asap debu makin banyak. Nah, di sana aja orang dah dapat pengalaman. Jadi seminar ini banyak penggunanya loh teman-teman. Jangan teman-teman malas belajar untuk seminar. Lagi saya pun dulu orang yang tidak berani di depan umum karena mencoba-coba lagi untuk berbicara di depan umum akhirnya tidak terlalu takut lagi. Kita lebih kayak semangat. Ah, ini nih ditonton orang banyak kita nih. Kalau kita ada ikut seminar, kita ditonton orang banyak nih. Bagus ini mah. Kalau kita mental kita masih cut, aduh, gimana ini? Nanti orang ramai, malu aku. Pasti gitu. Nah, masuk lanjut materi yang selanjutnya, simpulan. Seminar pendidikan sangat penting bagi seorang akademis dalam mendukung hasil dari sebuah penelitian ilmiah atau dari sebuah karya ilmiah yang tentunya demi keberhasilan seorang peneliti. Dalam seminar juga dapat disimpulkan bahwa sebuah penelitian bukan hanya seorang peneliti yang berperan mensukseskan sebuah hasil ilmiahnya, tetapi butuh bantuan orang lain. Kegiatan ini memungkinkan peserta untuk belajar, memperluas wawasan, dan mengembangkan pemahaman mereka tentang topik yang dibahas. Baik, sekian terima kasih. Jikalau ada penyampaian yang kurang bagus atau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.